Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmat dan karunia. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum saya mempresentasikan diskusi kelompok kami, saya ingin memperkenalkan siapa saja di dalam kelompok kami. Ya, Andre Darmawan sebagai moderator, ada Ayunda Andari, ada Fajri Aulia, ada Firda Syafira, ada Putri Wulandari, ada Francisca Wulandari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya saya langsung membacakan presentasi saya. Perencanaan pajak penghasilan badan. Bagi negara, pajak adalah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak yang diasumsikan sebagai atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba. Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. B. Memahami cara perhitungan PPh badan. Di dalam UU PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh. Untuk wajib pajak badan, ketiga perhitungan tersebut terdiri dari 1. Perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final. 2. Perhitungan PPh menggunakan norma khusus. 3. Perhitungan norma menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal. Yang C. Perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final. Misalnya, persewaan tanah atau bangunan dan jasa konstruksi, prosesnya lebih sederhana. Dalam contoh pada tabel 41, dimisalkan PTA mendapatkan penghasilan sewa kantor dari para tenan yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan badan senilai 100 miliar. Seluruh tenan badan telah menunaikan kewajibannya memotong PPh final sebesar 10% dari total nilai sewa sebesar 9 miliar. Sehingga PTA memperoleh bukti potong PPh final sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sebesar 9 miliar. Yang D. Perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan norma khusus perhitungan neto. Untuk rekonsiliasi fiskal wajib pajak badan yang menerapkan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang PPh. Prosesnya setingkat dengan kompleks dibandingkan PPh final. Yang E. Perhitungan PPh badan dengan cara normal. Perhitungannya terbagi menjadi 3, yaitu: pertama, perhitungan PPh badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, perhitungan PPh badan untuk bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir, perhitungan PPh badan untuk selain UMKM dan BUT. Gambar 4.1 pembagian penghasilan sebagai objek PPh dan non-objek PPh. Gambarnya itu penghasilan terbagi 2, objek PPh dan non-objek PPh. Pasal 4 ayat 3 UU PPh. Dari sudut akuntansi, penentuan jenis penghasilan akan mempengaruhi perlakuan akuntansi dari sudut pengukuran dan pengakuan. Hal ini dikarenakan standar akuntansi tidak mengatur bagaimana mengukur pajak terutang dan kapan harus mengakuinya. Selanjutnya, kedua keperlakuan akuntansi tersebut akan tersaji dalam laporan keuangan dan dijelaskan lebih detail dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Pengurangan penghasilan terbagi 3, yaitu biaya, kompensasi rugi, dan fasilitas penanaman modal di KAPET berupa pengurangan penghasilan neto. Biaya terbagi 2, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan biaya tidak untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penyuasan keempat yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam: pertama, kawasan pengembangan ekonomi terpadu; yang kedua,
Bidang-bidang usaha tertentu yaitu bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Yang ketiga, daerah-daerah tertentu yang yaitu daerah secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. F. Menunda penghasilan. Dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibat lebih lanjutnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan juga berkurang. Selain itu, PSAK 23 atau revisi 2010 pendapatan juga harus dipertimbangkan agar kriteria pengakuan pendapatan tidak ditanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajaran, penyajian, dan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh SAK. G. Mempercepat pembebanan biaya. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan. Sedangkan dari sudut PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2, perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh pasal 23 atau 3%, 4%, atau 10%. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan. Mengoptimalkan kredit pajak. PPh yang dapat dikreditkan antara lain PPh pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, PPh pasal 23 dari bunga bank royalty, PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak baik telah dibayar maupun belum. Secara akuntansi, pelunasan PPh sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh badan akan dicatat sebagai uang muka pajak atau prepaid tax. Namun demikian, pencatatan sebagai uang muka pajak tidak berlaku jika sifat pemotongan pajaknya bersifat final. Dengan kata lain, pembayaran PPh final melalui pemotongan oleh pihak lain. Mencermati bunga pinjaman dan deposito. Untuk menghindari masalah bunga pinjaman tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan antara lain, perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan, dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes di deposito dipinjamkan pada perusahaan afiliasi. Sekian hasil presentase dari kelompok 4. Jika ingin bertanya dipersilakan.